Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini bersaat teduh. Amin. 上帝是我的避难所。 上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。 Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang sangat baik. Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang sungguh. Engkaulah yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah dan mau memuji Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Pakailah dia sebagai alat-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah, kami siap mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus,
di hatinya ada damai dan memperoleh keselamatan. Sing lai Yesu, sing li jiu yu ping an. 春风吹起十里百花香，春天的活力多澎湃，圣诞奥利脸上露出双笑，喜气乐洋洋。神的意其实他有盼望，生命好似一滴潮露，转眼就不知其详，何必为生命忧伤？心中有主亮光，重新的做力量，信赖耶稣，心中就有平安。让我们珍惜好时光，春天已带来新希望，神的儿女脸上露出欢笑，喜气乐洋洋。神的意其实他有盼望，接受耶稣的救恩，把握生命的方向，不再为明天忧伤，心中有主亮光，明天充满希望，信赖耶稣，心中就有平安。Bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur pasal 117 ayat 1-2 dan Mazmur 118 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Sifrah. Seperti rusa merindukan sungainya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hosana我的心，切慕你，如切慕心碎。唯有你是我心所爱慕，我和睦
来敬拜你。你是我的力量和盾牌，我的心灵为将服于你。唯有你是我心所爱慕，我和睦来敬拜你。Opa Oma yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa melalui ibadah virtual hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 117 ayat 1, 2, dan 18 ayat 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia dalam segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita merenungkan satu tema. Setiap hari adalah kasih setia Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari ayat ini bahwa Tuhan harus dipuji dan dimuliakan setiap hari atas kasih setianya. Tuhan setia kepada kita ketika kita masih berdosa. Telah diberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kasih yang besar, karya yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Sebentar kita terus akan merayakan selama 6 minggu. Kita sudah melewati 1 minggu Prapaskah. Dan ke depan masih ada 5 lagi dan kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Inilah karya besar Tuhan yang dijadikan, bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Melalui Yesus Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Kasih yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang besar selain di dalam Kristus yang mau menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Kitab Roma sangat menegaskan hal ini di pasal yang ke-5 ayat ke-8. Memberikan kepada kita kesempatan bahwa setiap hari adalah kasih setia Tuhan. Karena itu bonus Opa Oma yang dikasih Tuhan. Bonus hidup yang Tuhan berikan. Kita tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan, tetapi menjadi satu relasi yang diperdamaikan oleh Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang jauh dari Tuhan, tetapi kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan,
yang selalu akan diberikan kepada kita, anugerah, memberikan kita pengalaman rohani bersama Tuhan. Itu kasih setia Tuhan. Kita bukan dianggap lagi musuhnya Tuhan, kita dianggap rekan sekerja Tuhan untuk menyatakan kebenaran, kasih, dan keadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita disertai oleh Tuhan yang selama-lamanya, kasih yang kekal, yang tidak pernah usang oleh waktu. Sekalipun kita nanti ada keterbatasan sebagai orang atau sebagai manusia, kita akan mengalami namanya kematian. Tapi bagi kita orang percaya adalah hadiah hidup yang kekal. Kemenangan rohani setiap hari, setiap saat, itu menjadi kekuatan kita bersama Tuhan. Menolong kita untuk hidup, memperbaharui segala apa yang kita akan lakukan. Di dalam usia tua kita belajar seperti pemazmur ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Berarti pujilah Tuhan. Tidak hanya kita yang saat ini merayakan hari Cap Gome setelah 15 hari merayakan Imlek, tetapi kita orang-orang di seluruh bangsa layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Opa Oma, tentang kasih setia Tuhan. Di ayat 2 dikatakan kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, kita belajar bahwa ketika kita memiliki kasih setia Tuhan setiap hari, itu merupakan bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Hidup yang bersyukur, hidup yang memberikan yang terbaik. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur, persembahan yang hidup. Berarti ketika kita hidup, Opa Oma yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan memelihara kita. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Berarti ada pergantian hari yang Tuhan tetapkan hingga saat ini. Ketika masih ada alam semesta ini berganti hari, itulah kasih setia Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan. Luar biasa bukan? Hebat bukan Tuhan? Memberikan yang terbaik buat kita. Untuk menyinari dunia ini. Memberikan kasih-Nya untuk kita semua. Mari kita terus belajar di hari ini, hari-hari berikutnya. Sekalipun tubuh kita lemah, sekalipun pandemi belum selesai, tetapi itulah kehebatan Tuhan, kasih Tuhan yang besar untuk menyatakan kita masih hidup. Hidup itu adalah pemberian Tuhan. Kita belajar untuk mengatasi rasa takut kita di tengah pandemi.
Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 dikatakan bahwa kita harus mengatasi rasa takut ataupun rasa khawatir kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Matius pasal yang ke 6 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dan akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan? Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Hidup itu adalah pemberian Tuhan. Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bahwa hidup yang Tuhan berikan, bahwa kekhawatiran yang kita miliki jangan berlebihan. Karena dikatakan bahwa kekhawatiran tidak akan memberikan kehidupan, tetapi justru bisa menjadikan kematian rohani. Tubuh bisa tidak menyenangkan, tubuh menjadi kecut, ya, jiwa menjadi sedih. Kita belajar ketika kita mau bahagia, mau menyenangkan hati Tuhan, adalah kasih setia Tuhan kita rasakan. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa menyatakan syukur setiap hari. Ketika kita punya hati yang syukur kepada orang-orang di sekitar kita, mereka pun melihat wajah kita berseri-seri, sukacita, semangat di dalam hati mereka juga. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jagalah hati kami Tuhan untuk tetap merasakan kasih-Mu yang kekal di dalam dunia ini, di dalam kesementaraan dunia ini. Dan kami belajar untuk mengucap syukur karena setiap hari adalah kasih setia Tuhan yang kekal telah memberikan keselamatan di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, hidup ini telah Kau berdamaikan dengan Engkau. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan, hidup terus belajar mengatasi rasa takut, mengatasi kekhawatiran yang tidak menghasilkan sukacita
dan kegembiraan setiap hari. Tolong kami Tuhan, bahwa kasih setiamu yang kekal terus menenangkan jiwa kami, hidup kami setiap hari di usia tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Engkau berkati pemerintah kami, baik dari pusat hingga daerah, dapat mengatasi masa sulit saat ini, baik ekonomi maupun untuk COVID-19, juga keamanan. Tuhan, tolong mereka agar mereka sehat dan bisa mengatasi persoalan-persoalan di negara kami, Indonesia. Tuhan berkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk teman-teman opa oma yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Kau berikan penghiburan, iman yang kuat, hati yang gembira di tengah kesusahan mereka. Tuhan, berikan hati yang tetap bersyukur kepadamu di tengah kelemahannya. Baik Ibu Ai Susi Jaswati, Ai Cingo, Ai Wancin, Ai Li Chuang, Ai Fung Ing, orang kebaktian 1 yang akan dibaptis. Tuhan, beri dia siap hati, kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus Makali, Ong Kim Puan, dalam tangan Tuhan. Berikan iman yang kuat, semangat. Kami juga berdoa untuk Chun Siang yang akan, Fung Siang yang akan operasi mata. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk Ai Chun Siang yang akan operasi. Tuhan juga menolong. Tuhan beri kekuatan tubuhnya. Kami juga menyerahkan untuk setiap kita yang satu persatu tidak disebutkan. Tuhan juga menolong mereka. Di kebaktian kami, banyak yang sudah lama juga tidak bisa ibadah. Ini juga Tuhan tolong. Tuhan juga terus menguatkan hati mereka satu persatu, baik di KU1, KU2 maupun KU3 yang biasa ibadah. Mereka juga mengalami kondisi-kondisi yang kami tidak tahu. Tuhan, berikan mereka hati yang teguh. Kami juga berdoa untuk pengurus KUI, untuk Muse Lydia maupun GI Pince, terus bekerja sama untuk mempersiapkan program bersama pengurus untuk ibadah-ibadah pelayanan di Usia Indah. Tuhan mempersiapkan programnya, memberikan pengurus bisa menjalankannya menjadi berkat untuk Usia Indah 2021 hingga di 2022. Terpujilah namamu Tuhan. Berikan opa oma selalu di dalam kasih setia Tuhan yang kekal di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat Opa Oma, Tuhan memberkati. Setiap hari adalah kasih setia Tuhan. Amin. 神恩同在，没有老。Kalau kita giat melayani Tuhan, maka Tuhan akan piara kita, memelihara kita tetap muda. Kebaktian pagi hari ini sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. 再见。